Hai sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Setelah cukup lama kita tidak saling sapa, maka kali ini kembali channel Perjalanan Karina akan hadir bersama berbagi kisah, perjalanan, dan cerita. Sahabat, saya akan berbincang dengan anak muda yang memiliki kesempatan keliling dunia karena pekerjaannya dan tentu saja dia mendapatkan bayaran untuk pekerjaannya. Meskipun dia menikmatinya karena bisa mengunjungi banyak negara yang menjadi cita-cita banyak orang untuk dapat sampai ke sana. Yaitu Ari Tabah. Hai Ari, apa Halo. kabar? Baik, Moyo, baik. Ya, Sehat. Ari ini udah seperti anak saya. Kerjanya, ngomong kerja di mana sih ini kok sampai bisa keliling dunia dan digaji lagi? Ya, jadi awalnya saya dulu kerja di hotel sih awalnya. Tapi kemudian saya coba apply untuk di cruise ship atau di kapal pesiarnya. Dan kemudian di 2015 saya alhamdulillah keterima. Dan kebetulan itinerary pertama saya join itu di US, Amerika. Home base-nya US. Home base-nya US. US. Dari Itu Bali ke kapal US. apa waktu itu? Waktu itu masih Royal Caribbean. Oh, Royal Caribbean. Royal Caribbean. Oh ya, Caribbean. Jadi keliling US dan sekitarnya Amerika Latin ya? Iya, dan ke Eropa juga sih. Oh, waktu itu langsung ke Eropa. Iya. Gimana proses sampai Ari bisa tertarik bekerja di kapal pesiar? Yang pertama kita nggak muluk-muluk ya. Kita pasti nyari kerjaan itu basically dari salary, apa yang kita dapetin. Itu yang pertama yang bikin saya interest. Yang kedua, kita bisa jalan-jalan gratis. Kayak Mumi tadi bilang bahwa kerja di kapal pesiar itu interestnya itu lebih banyak daripada yang nggak interestnya. Jadi interestnya itu kita udah digaji, dapat duit banyak, lebih gede lah dari yang di Indonesia. Kalau di darat ya? Iya, di darat. Terus kemudian kita juga bisa keliling-keliling, ikut ya layaknya tamu juga kapal tamu-tamu yang pesiar gitu. Kita juga bisa keluar sama kayak mereka, kita bisa belanja, kita bisa sama seperti exactly like a guest. Jadi sama aja ya. Jadi sekarang Ari sendiri di posisi apa di kerja di kapal? Kalau di Royal Caribbean dulu saya sampai supervisor. Supervisor di situ. Ya. Sekarang sudah pindah. Sekarang udah bukan di Royal Caribbean lagi? Udah enggak. Sekarang dari di 2000, kapal? Ya, dari 2019 saya resign dari Royal Caribbean dan saya pindah ke Virgin Voyage. Itu rutenya kemana? Hampir kurang lebih sama. Dia Eropa, Amerika so far. Tapi nanti dia karena ini company baru, jadi dia baru ada 2 kapal. Jadi kapal ketiganya insya Allah nanti dia bakal sailing di Australia sama Asia. Oh, berarti bisa mengunjungi Bali ya? Bisa semuanya. Bali, dia Lombok gitu ya? Iya. Okay. Bisa. Karena Ari sendiri berasal dari Lombok ya? Dari Lombok saya aslinya. Oke, jadi Ari ini dari Lombok, jauh-jauh udah keliling dunia, udah berapa negara? Aduh, kalau beberapa negara itu udah bener-bener hampir semua sih. Kalau di Eropa itu semuanya, dari Norwegia, terus kemudian Valencia, Barcelona, terus kemudian ada juga Lisbon, Portugal. Yang itu pokoknya. Kalau ke Afrika? Afrika belum pernah. Berarti benua yang belum diinjak Afrika ya? Afrika itu masuk Labadi itu masuk Afrika nggak sih? Jadi belum ya. Belum ini ya. Jadi sekarang itu lebih banyak Ari ke Eropa dan Amerika ya. Berarti termasuk Amerika Latin. Amerika Latin. Panama gitu, yang Brasil, Argentina Costa gitu ya. Costa Rica. Oke. Apalagi sekarang kan mereka lagi berkumpul semua nih di Qatar ya, lagi Piala Dunia. Nah, Ari, apa yang paling berkesan bekerja di sebagai kru dari kapal pesiar? Yang paling berkesan kalau menurut saya sih pengalaman apa yang kita dapat di situ, yang kita juga bisa mengenal kehidupan orang-orang di sana itu seperti apa. Perbedaannya sama di Indonesia itu kita bisa bedain, oh ternyata orangnya lebih disiplin apa segala macam. Nah itu yang seperti itu kita bisa belajarin. Itu menjadi poin untuk bisa belajar ya, kedisiplinan mereka dan on time ya, terutama untuk waktu, untuk pekerjaan gitu ya. Dan
Tapi tentu dari semua yang paling berkesan waktu terima gaji ya. Gaji dong. Yang terima gaji. Saat terima gaji gitu. Nah, kan seperti kalau memang bekerja di kapal pesiarnya kan mostly hampir bagaimana saat ketika Ari bekerja Ya. di hotel ya. Iya. Istilahnya melayani tamu. Jadi Melayani tamu. benar-benar menerapkan hospitality itu Hospitality yang gitu ya. tinggi, The betul. most important itu kan bagaimana bisa memuaskan Tamu. penumpang ya, Penumpang, tamu gitu. Nah, dalam satu satu trip, satu foye ya kalau di kapal tuh Voyage, yes. satu foye itu berapa hari? Tergantung sih, Mom. Jadi kita di example misalkan saya pas waktu di Royal itu tergantung kapalnya. Jadi kalau misalkan di Europe itu exactly biasanya kita start dari Southampton itu 14 days. Jadi 14 14 hari satu foye. Iya, tapi ketika saya pindah ke kapal yang lain yang lebih kecil itu biasanya 7 hari. Gitu. Oh, 7 hari. Iya. Jadi tergantung daripada apa namanya Itinerary-nya sudah ditentukan. Jadi misalnya iya, ini saat ini dinernya di kapal, Yes. nanti berikutnya mungkin dinernya di negara mana Di yang sedang mana, dikunjungi yes, gitu ya. Jadi kalau di Caribbean biasanya itu 5 hari, 4 hari, 5 hari, 4 hari. Tapi kalau udah ke Europe itu 14 hari. Oh, 14 gitu. Kalau Caribbean 5 seminggu hari paling. udah bisa ya, Yes. udah ini. Nah, Aris ini kan tentu saja punya pengalaman yang sangat luar biasa itu kan karena bertemu dengan berbagai karakter dan budaya Yes, betul. manusia gitu kan. Betul. Nah, jadi kan di situ bilang, oh ternyata orang Jerman tuh begini, Ya. ternyata orang Inggris tuh begini, Iya. ternyata orang US sendiri gini gitu ya. Terus kalau dibandingkan dengan melayani tamu Indonesia, Oke. mana yang Ari lebih suka? Melayani tamu kita, maksudnya kan kalau di hotel kan ada turis domestik juga, Oke. gitu ya. Nah kalau di kapal kan ada juga kan orang Indonesia? Ada beberapa kadang kita ketemu sama orang Indonesia yang memang Ya, tapi jarang mungkin jarang ya, banget sih, karena iya. wisata dengan kapal pesiar itu belum menjadi budaya Yes, untuk orang benar. Indonesia. Orang Indonesia. Karena biasa orang Indonesia kalau dia mau Pelesiran. lebih pelesiran tuh kan untuk shopping Ya, ya, betul, karena betul. biasa Shopping. sosialita Pantai. kalau shopping gitu Yes. ya, lebih Yes. banyak waktunya bukan di laut, Bukan tetapi di darat Betul. gitu. Nah, itu apa perbedaan melayani bangsa kita sendiri dengan karakter budaya yang kita sudah tahu dengan melayani orang-orang dari negara-negara lain? Kalau saya sih sebenarnya kalau hospitality itu kita tidak membedakan sih sebenarnya. Ya, sama Kita nggak untuk hospitality-nya ya, membedakin, exactly yang, gitu. Tapi kan karakter budaya ya. orangnya berbeda. Kalau aku sih lebih milih ke orang-orang luar kali ya. Karena kalau di US atau sama di orang-orang misalkan Eropa itu manner-nya itu lebih benar-benar tertata gitu. Mereka itu udah tahu, oh ini harusnya begini. Tapi kan kadang kalau di Indo, sorry to say, kalau di Indo kan kadang mereka itu belum tahu manner kadang. Jadi ya nggak apa-apa, kita juga kadang Ya paham lah mereka, gitu ya. Kita pahamin gitu. Dan kita kadang sharing, oh Pak harus begini, Ibu harus begini gitu. Tapi so far sih hospital itu dimanapun kita nggak boleh ada perbedaan. Yang Ya, penting betul. kita pahamin gitu. Itu aja sih. Tapi secara ini lebih nyaman melayani orang luar karena ya we talk Pasti. about international etiquette ya. Yes. International etiquette kan kalau memang beda mungkin karakter orang Asia dengan orang Eropa maupun dengan orang Amerika itu kan agak jauh dalam karakter ya. Nah, itu ya mungkin yang membedakan. Kalau mereka kan dominannya mereka udah tahu sebenarnya. Ada apa ya? Kalau makan aja kan mesti pakai appetizer terus kemudian main course, dessert. Kalau kita kan ya udah langsung semua sama aja gitu ya. Sharing is caring sih, biasanya langsung boom buffet gitu. Iya, itu jadi ada perbedaannya. Ya, oke. Nah, dari beberapa negara nih yang Ari kunjungi, which one you like most? I like UK and US. UK secara general ke London atau London dan US. United States. Ini daerah bagian yang mana nih? Yang selatan atau utara? Maksudnya kan dari New York ke California pun cukup jauh gitu. I've been in New York. Jadi aku sih suka di New York sama di Miami kalau di US. Ngedoknya biasanya. Ya, jadi ngedoknya biasa di Miami. Iya, jadi kalau di Miami itu kan kita udah tahu nih belinya
belanjanya di mana. Oh Nanti iya, kalau apalagi kalau keluar Asian marketnya ya. Asian market Karena nggak bisa itu lepas aja dari sih, ya. terutama selera gitu. Benar-benar. Jadi, nah kalau makanan food sendiri kan Makanan. otomatis yang disajikan di kapal itu kan Ya. dari lebih banyak European taste dong ya. Ya, betul. Ya kan, karena kan banyak sesuai dengan tamu yang ada Yes. saat itu mungkin. Benar-benar. Nah, Ari sendiri untuk menghilangkan rasa rindu dengan masakan Indonesia gimana caranya? Oke, sebenarnya kalau cara ngilangin ya, oke, let me tell something that which is maybe some of them they do it on the ship. Jadi di sana itu ada peanut butter, Mom. Jadi ya. peanut butter itu saya campurin dengan olive oil, terus kemudian ada chili flake atau apa namanya, cabe, dalamnya cabe itu yang udah kering gitu, chili flake atau bon cabe. Kayak bon cabe itu ya. Terus kemudian kita pakein butter, saya langsung heat pakai apa namanya, oven, kemudian nanti dia pokoknya exactly ya mirip-mirip kayak pecel lah, sambal pecel sambal gitu pecel gitu ya. Jadi tapi pakai peanut butter. Iya, saya taruhin salad kebetulan. Nah, nggak tahu ya kalau saya yang bikin tuh kayak enak gitu kalau teman-teman tuh. Tapi saya coba ajarin juga yang lain tuh katanya, kok nggak sama ya rasanya gitu. Ya, karena Ari juga suka masak ya. Saya suka masak. Jadi, juga, nah otomatis kan, tapi kan kalau pas lagi misalnya bukan docking aja, pas lagi misalnya singgah di satu negara kan, ada beberapa negara juga banyak mudah untuk menemukan bahan-bahan masakan seperti kita kan, yang kayak di Asian market gitu kan banyak bahan-bahan itu mungkin bisa masak sendiri kalau di kapal. Enggak boleh. Tapi nggak boleh? Ya, yang boleh itu sekedar paling heating pakai oven, terus kemudian kita paling pakai toaster, ya itu aja boleh. Oh, kalau kita mau masak dengan asap-asap yang kemana-mana seperti menu Indonesia kan? It should be your position. If you komi or chef, then. Oh, kalau chef bisa. Tapi di posisi Ari nggak bisa. Tapi kalau Ari minta tolong sama temennya yang chef? Tapi dia mungkin nggak ngerti ya? Boleh, nggak ngerti lah. Nggak bisa, jadi oke. Jadi, atau bisa juga bawa super mie banyak-banyak kali ya? Iya, biasanya itu yang kalau kita berangkat, Mom. Jadi kita persiapkan dari rumah itu, kalau saya pribadi itu, misalkan saya punya luggage 2, nah luggage yang satunya itu full khusus untuk baju, yang satunya full untuk sambal, super mie, apalah. Pokoknya itu keripik. Jadi nggak bisa hilang ya? Iya dong, nggak bisa. Kerupuk. Karena kan kalau di kapal nggak ada orang makan dengan kerupuk. Kalau kita berbicara table manner, saya suka waktu saya diminta melatih apa namanya table manner gitu di waktu ada di satu perusahaan gitu. Itu kan saya bilang memang agak sulit selama kita masih makan pakai kerupuk gitu ya. Jadi masih bersuara gitu. Budaya kita beda. Oke, sekarang kan kembali tadi Ari suka UK dan US. Apa yang membuat Ari lebih menyukai London dan Amerika, Inggris dan Amerika dibanding negara-negara Eropa lainnya? Kalau aku sih US, aku suka karena feeling like home. Feeling like home, terus kemudian di situ tuh apa ya? Jadi kita mau transfer uang ke Indonesia, terus kemudian ya kayak enak aja gitu. Kalau mau nyari-nyari toko baju juga yang murah-murah juga banyak Eros, apa segala macam. Tapi kalau di UK kan mostly sebenarnya biaya hidup jauh lebih mahal. Lebih mahal di situ. Tapi saya suka berkunjung di tempat-tempatnya kayak jam dinding yang gede tuh, Town Hall, Big Ben. Yes. Something museum like that. Gitu ya. Jadi emang juga bersihnya juga yang bikin saya kagum di London itu. Ya, memang Momi juga bersyukur ya dari bisa mengunjungi lebih dari 100 negara gitu dalam dunia. Tapi sekalipun kita mencintai negara lain, tapi ternyata hidup di Indonesia itu lebih nyaman. Jauh lebih nyaman. Saya walaupun bilang, enak nih kerja di kapal ya, jadi bisa mengunjungi ini. Tapi mereka nggak tahu bahwa saya tuh sering kangen rumah gitu. I'm feeling homesick ya. Jadi sebenarnya gini, apa yang membuat di Indonesia itu lebih nyaman tuh karena kita bisa males kalau di Indonesia itu betul. Bisa santai, bisa doing nothing, just apa istilahnya ngelamun, bisa spending time itu just
Without doing alarm, nothing ya gitu. Without Jadi alarm. itu enaknya. Terus di sini kan kita bisa mau apa-apa bisa minta tolong, Iya, bisa betul. ini gitu. Banyak yang bantu gitu. Banyak sih kenapa kita lebih suka di rumah itu yang pertama karena emang udah terbiasa juga di rumah dengan keluarga. Apa-apa itu murah juga ke biaya hidup. Terus kemudian yang paling penting itu juga kalau bagi saya itu Bisa kumpul keluarga. I sleep without alarm. Gitu. Ya, that's Kalau di nice. Kalau kapal di itu kapal kan it should sudah be, yes. tight schedule ya. Jam I sekian have, harus yes. bangun, jam sekian harus ada di sini, harus standby. Saya harus setel alarm tuh 5 kali sehari itu 5 Oh kali. ya? Yes. Untuk apa aja itu? Karena split jamnya split. Oke. Waktunya. Apalagi kalau perbedaan waktu kan dari satu Perbedaan negara ke waktu. negara lain, you have to adjust yes. itu kan. Adjust itu kan harus benar-benar jadi bisa ini. Betul. Terus kalau di kapal tuh jet lag nggak sih? Jet lag kalau pas kita baru nyampe dari sini. Kalau dari Atau sini iya, tapi kalau sudah di dalam kapal dari satu negara ke negara lain berapa hari itu udah nggak jet lag ya? Enggak, udah enggak gitu. Kalau kita terbang dari sini ke Amerika atau Amerika ke sini atau sini ke Eropa, Eropa ke sini itu kan kadang-kadang masih jet lag ya. Baru 2-3 hari lah, 2-3 hari biasanya normalnya gitu. Oke. Nah, sahabat itu berbincang saya dengan Ari yang sudah mengunjungi banyak negara karena pekerjaannya di kapal pesiar. Masih banyak cerita lain yang ingin saya bagikan kepada sahabat. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!